Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan dalam keberkahan selalu. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk disimak ya. Dan bukunya berjudul 321 Kisah-kisah teladan menakjubkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan kita semuanya. Dan anak-anakku hebat, buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk simak sampai selesai ya, agar anak-anak hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan jangan lupa kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kisah kali ini adalah Unta yang Menangis. Dalam Quran surat Yasin ayat 72 yang artinya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya lagi mereka makan, kecuali yang diharamkan. Quran surat Yasin ayat 72. Judul kisah ini adalah Unta yang Menangis. Diceritakan ada seorang pemuda Ansor yang memiliki seekor unta. Setiap hari unta itu digunakan untuk mengangkut barang-barang dari pasar ke rumah-rumah penduduk. Pada hari itu, sang pemuda sudah memperkerjakan unta itu cukup lama, mengangkut barang berkali-kali dari pasar ke rumah penyewanya. Tetapi sang pemuda lupa memberi makan untanya dan tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Ternyata unta tersebut sudah tidak tahan lagi. Sudah terlalu sering ia diperlakukan seperti ini. Dipekerjakan terus-menerus, tapi tidak diberi makan dan minum. Maka ketika pemiliknya lengah, ia pun dengan cepat melarikan diri. Sementara itu, Rasulullah SAW sedang berada di dalam perjalanan dari luar kota. Tiba-tiba beliau merasa ingin membuang hajat. Maka berhentilah beliau di sebuah kebun. Setelah selesai, tiba-tiba muncullah seekor unta di hadapan Rasulullah. Tidak seperti biasa, unta itu tampak bercucuran air mata. Ia seperti sedang mengadukan persoalannya kepada beliau. Ternyata itulah unta pemilik yang dimiliki pemuda Ansor yang melarikan diri itu. Rasulullah pun kemudian mengusap unta tersebut hingga akhirnya unta itu menjadi tenang. Rasulullah lantas membawa pulang unta itu bersamanya ke Madinah.
Setibanya di Madinah, beliau mencari pemilik unta tersebut. Pengumuman disebar bahwa ada seekor unta tanpa pemilik. Pemuda Ansor pemilik unta itu datang menghadap Rasulullah dan mengakui bahwa dialah sang pemilik unta. Itu unta milik saya, wahai Rasulullah. Saya kehilangan unta itu. Padahal unta itu saya pakai setiap hari untuk saya mencari nafkah, ujar sang pemuda. Rasulullah berkata, "Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam memelihara binatang ini yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah? Sesungguhnya unta ini telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya sangat letih dan lapar." Pemuda Ansor itu pun sadar dan meminta maaf kepada Rasulullah bahwa dia memang telah memperkejakan unta itu cukup lama dan lupa memberinya makan, dan dia pun berjanji akan memelihara unta itu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah memang sangat perhatian kepada unta-unta. Beliau tidak suka melihat unta yang disakiti. Beliau pernah bersabda bahwa ketika seseorang melakukan perjalanan melalui sebuah daerah yang subur, maka perlambatlah agar unta-untanya sempat makan rumput. Dan jika ia melewati sebuah wilayah yang tandus dan kering, percepatlah langkahnya untuk mengurangi rasa lapar yang menimpa binatang-binatang itu. Suatu ketika Rasulullah melihat seseorang yang duduk di atas punggung unta di tengah-tengah pasar sambil berbicara kepada orang-orang. Rasulullah kemudian menegur orang itu, "Jangan gunakan punggung binatangmu itu sebagai mimbar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatnya tunduk kepadamu agar ia bisa membawamu pergi dari satu tempat ke tempat lain yang tidak dapat kamu capai kecuali dengan badan yang letih." Tidak hanya kepada unta, Rasulullah juga peduli kepada hewan-hewan lainnya. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang meletakkan kakinya di atas pantat seekor kambing yang akan disembelihnya sambil mengasah alat sembelihannya. Rasulullah berkata, "Mengapa mengasah alat sembelihan itu tidak engkau lakukan sebelumnya? Apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali?" Abdurrahman bin Abdillah pernah bercerita, "Kami menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu lawatannya. Kemudian beliau pergi untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Lalu kami melihat seekor burung berwarna merah dengan 2 ekor anaknya. Kami lalu mengambil kedua anaknya itu. Tatkala induknya datang, dia mengepak-ngepakkan sayapnya dan terbang menurun ke dataran, menyiratkan kegelisahan dan kekecewaan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau berkata,
siapa yang mengejutkan burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikanlah anaknya kepadanya. Apalagi terhadap kucing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada kucing. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah beristirahat. Lalu Anas bin Malik, pembantu beliau, menuangkan air ke dalam bejana untuk berwudu. Ketika Rasulullah hendak bersuci, tiba-tiba ada kucing yang menjilati air dalam bejana tersebut. Rasulullah pun tersenyum memaklumi ulah hewan rumahan itu dan membiarkannya hingga dia tuntas minum. Kemudian beliau berwudu dengan air tersebut. Masya Allah. Dan anak-anakku hebat semuanya, hikmah kisah yang berjudul Unta yang Menangis tadi diantaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyayang binatang. Ketika Nabi Muhammad hendak mengambil jubahnya dan mengetahui bahwa seekor kucing sedang tidur di atas lengan jubah tersebut, Nabi Muhammad pun memotong lengan jubahnya agar tidak membangunkan tidur si kucing tersebut. Masya Allah. Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk mencintai dan menyayangi binatang, melarang menyiksa binatang, dan memerintahkan untuk memanfaatkan binatang sebagaimana mestinya. Nah, tentu anak-anakku hebat juga punya ya hewan peliharaan di rumah. Mungkin ada seekor kucing ataupun juga punya ayam atau juga burung, ikan dan lain-lain. Marilah kita jaga, kita rawat dan kita sayangi karena hewan-hewan tersebut juga adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mendapatkan kasih sayang dari kita semuanya. Semoga kisah tadi bermanfaat bagi kita semuanya anak-anak. Kisah yang berjudul Unta yang Menangis tadi membawa manfaat dan juga tentunya memberikan banyak sekali pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita dapat meneladani keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Dan tetap semangat belajar dan tetap semangat membaca anak-anak hebat semuanya. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun dan juga kapanpun dan dimanapun anak-anak berada. Dan Bu Aini akhiri ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.